Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo masih bersama saya Afriko Zuhri dalam tema kali ini menuju pemimpin ideal. Nah, untuk mewujudkan pemimpin ideal salah satu faktornya adalah peran serta dari masyarakat, salah satunya anak muda tadi ya. Dan kalau kita melihat permasalahan sekarang, terutama mungkin teman-teman yang masih mahasiswa, teman-teman di kampus melihat banyak anak muda yang justru arahnya ini mulai ke arah untuk apatis gitu ya, tidak ikut dalam kegiatan demokrasi itu sendiri. Nah, kita tadi ada tanggapan dari Johnson. Kalau dari Marda sendiri seperti apa? Sebenarnya kalau fenomena mahasiswa apatis saat ini itu memang benar adanya, karena memang banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Karena salah satunya kalau teman-teman saya itu yang ngomong ke saya, mereka bilang karena pemuda atau anak-anak muda saat ini itu dijadikan sebagai bahan kampanye, kemudian dijadikan sebagai sasaran empuk lah untuk politisasi gitu. Jadi mereka udah malas untuk terlalu berkontribusi. Itu sebenarnya faktor paling banyak yang diucapkan oleh teman-teman mahasiswa. Tapi sebenarnya itu tidak boleh juga di normalisasi hal-hal seperti itu. Seharusnya ketika kita mengetahui kita sebagai sasaran empuk hal-hal seperti itu, kita harus tambah semangat untuk ikut berdemokrasi, terutama tidak hanya pemilu. Nanti kedepannya kan ada pilkada. Nah, kalau kita duduk diam saja, kuliah pulang, hal-hal yang udah tahu kita itu udah nggak bagus, malah nggak bagus terus, gitu takutnya gitu. Malah sesuatu yang kita pikirkan buruk akhirnya benar-benar jadi kenyataan gitu ya, karena dari teman-teman kita sendiri yang tadi mengatakan mungkin tidak ada kepedulian lagi. Terkadang sebetulnya rasa ketidakpedulian ini mungkin karena mereka melihat dari kasus-kasus sebelumnya, mungkin dari elit politik juga yang mungkin tidak memberikan contoh yang baik, akhirnya menghilangkan rasa dari antusias mereka untuk bisa ikut dalam berdemokrasi itu sendiri. Nah, kalau kita melihat tadi mungkin dari peran masyarakat, kemudian dari teman-teman muda sekarang gitu ya, banyak sebetulnya yang bisa kita suarakan untuk bisa menunjukkan apa sih sebetulnya pemimpin ideal yang kita butuhkan sekarang. Tapi banyak juga sih stigma yang mengatakan untuk menjadi sosok pemimpin itu tidak hanya kita butuh pemikiran saja, tidak hanya butuh ide dan gagasan, tetapi modal yang cukup besar untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, ini gimana sih tanggapannya dari kamu dulu? Ya, modal yang cukup besar. Iya. Ya, ada sebuah modal, bukan hanya uang yang terjadi untuk menjadi seorang pemimpin. Yang pertama adalah kita kenal adalah money politik. Yang pertama, kemudian dikenal juga politik politik apa? Politik balas budi sebenarnya. Selain politik uang, politik balas budi juga. Ini sama mengerikannya. Politik uang, orang sanggup melakukan apapun demi uang, memenangkan seseorang demi uang. Kemudian yang kedua, politik balas budi. Orang sanggup mati malahan demi memenuhi budinya seperti itu. Membalas budi, karena sebelumnya dia mungkin diberikan sebuah jabatan, mungkin dia dijanjikan sebuah jabatan, disupport akan jabatannya, kemudian dia rela mati demi balas budi. Balas budi terhadap orang yang memberikannya budi tersebut. Oke, jadi memang ini kalau kita melihat kenyataannya di lapangan ya ada seperti itu ya. Jadi tidak hanya tadi yang kita butuhkan cuma sekedar gagasan, tetapi modal-modal lain itu juga dibutuhkan gitu ya. Tapi kita tidak membenarkan dan jangan menormalisasi hal itu. Betul. Mungkin kalau dari Marda sendiri seperti apa? Kalau sebagian besar ya para calon-calon legislatif ataupun eksekutif itu sebenarnya sebagian besar hampir menggunakan modal yang besar. Dan modal yang besar itu dalam tanda kutip bukan ide atau gagasan saja. Ya sebenarnya kalau untuk menghilangkan hal itu sulit Bang, kalau menurut aku. Karena ini kan juga ranah-ranah kuliah aku itu membahas itu. Memang kalau secara empiris atau kenyataan di lapangan, terkadang pun masyarakat juga udah menormalisasi hal itu. Itu sulitnya, kenapa itu sulit diberantas. Karena memang
itu udah mengakar, sudah mengakar, dan untuk mencabut akar yang udah dalam banget itu susah tuh. Dan juga dampaknya untuk calon-calon pemimpin baik itu legislatif ataupun eksekutif yang memang pure modalnya ide, gagasan, tenaga, setelah itu mobilisasi yang sehat, ya mereka tersingkirkan walaupun mereka mempunyai kapasitas dan kualitas yang memadai, tapi karena memang hal tersebut atau masalah itu udah mengakar di masyarakat, itu sulit untuk naik ke atas tuh sulit. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Marda, kalau misalnya kita melihat anak-anak muda sekarang, justru ini dijadikan sasaran gitu ya, atau mungkin sasaran empuk lah untuk para elit politik atau mungkin teman-teman peserta legislatif. Nah, sebetulnya kita sebagai anak muda untuk bisa membentengi diri gitu ya, agar ya tidak hanya sebatas diberikan janji saja, kayak tadi mungkin dengan money politik akhirnya menerima gitu ya, menormalisasi hal itu. Nah, kita sebagai anak muda gimana? Bukan hanya di lingkungan kita, tetapi mungkin untuk orang banyak, untuk bisa memberikan atau mungkin meningkatkan kembali kesadaran kita, mungkin SDM masyarakat Indonesia ini seperti apa? Cara kita membentengi diri. Saya teringat sebuah kata-kata daripada sebuah karakter daripada game online. Katanya seperti ini, demi kemuliaan aku berdiri untuk kerajaan. Kita adalah tameng masyarakat. Hal tersebut bisa kita tarik daripada ke dalam ranah politik. Tentunya kita sebagai pemuda, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang masyarakat pula, mempunyai peran sebagai social control. Balik lagi ke social control, karena kita dilihat orang tertuju pada kita, ada kemungkinan orang tadi bakal mengikuti kita. Jadi tidak dibenarkan bahwasanya kalau kita harus apatis dan lain sebagainya. Kita harus teguh akan pendirian, kita harus kritis terhadap seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Gimana nih Marda, untuk bisa kita membentengi diri gitu ya, dari mungkin hal-hal yang katakanlah nanti bisa merugikan diri sendiri atau mungkin merugikan orang lain juga? Kalau untuk membentengi diri dengan hal-hal seperti itu, otomatis yang menjadi benteng paling kuat menurut saya itu pasti pendidikan politik. Karena untuk menghalau atau mengcounter politik ya harus dengan politik. Tapi kalau kita jangan dibayangkan juga kita berpolitik melawan calon-calon legislatif itu, tapi kita berpolitik juga dengan diri kita sendiri. Nanti kita karena kalau kita mengerti sesuatu, Bang, menurut saya itu kemungkinan untuk kita terdampak dengan hal-hal menyimpang dari yang kita pahami itu sedikit sekali. Misal kan ada dua mahasiswa, satunya dia memahami pendidikan politik itu seperti apa, kemudian satunya lagi itu nggak memahami sama sekali. Ketika ada salah satu calon legislatif yang sedikit nakal, otomatis yang lebih empuk untuk dikasih pengaruh yang buruk itu adalah yang tidak mengerti politik sama sekali. Ketika dikasih uang, orang yang paham tentang pendidikan politik atau tidak itu akan responnya beda. Kalau yang paham, ya udah diambil aja, tapi dia akan tetap memilih sesuai dengan hati nurani. Kalau yang tidak memahami, ya ambil lagi, dan itu nanti bakalan terus berlanjut dan tidak akan berhenti. Dan si calon yang nakal itu tidak akan dapat efek jerah. Tapi kalau dia udah ngasih dan feedbacknya tidak sesuai dengan yang dia harapkan, itu setidak-tidaknya ada shock lah dari si pemberi. Itu berdasarkan apa yang aku lihat, dan juga itu udah mulailah ada beberapa mahasiswa yang menerapkan itu. Artinya memang pendidikan politik ini penting. Dan kalau kita bicara soal pendidikan politik, ini kan salah satu peran-peran dari para penyelenggara, katakanlah dalam pilkada dan juga pemilu, ada Bawaslu, ada KPU gitu ya. Kemudian dari partai pun ini juga bisa memberikan pendidikan politik. Nah, sebetulnya kalau melihat dari teman-teman kampus, katakanlah anak muda dulu, pemilih pemula sekarang, gimana nih tingkat pendidikan politik dari anak-anak muda sekarang? Gimana nih Johnson? Tingkat pendidikan politik, saya rasa belum terlalu banyak pendidikan politik yang didapatkan oleh pemilih-pemilih pemula. Dalam hal ini mahasiswa dan juga pemuda. Bahkan kesadaran akan politiknya saja kurang. Kalau dari Marda, seperti apa melihat pendidikan politik untuk
sebetulnya tidak hanya anak muda, masyarakat Indonesia ini penting sekali dengan adanya pendidikan politik. Ya, Gimana benar. seperti itu? Pendidikan politik di Indonesia itu kan sekarang cuma terpusat ya untuk kader-kader parpol saja sebenarnya. Iya. Di mahasiswa itu Bahkan juga sekarang kalau kita bicara soal kader politik Iya. atau partai yang mencalonkan diri pun bukan dari kader partai Ya, sekarang. dari artis, Iya. Iya, jadi ya mereka yang famous gitu ya, Iya. maksudnya punya nama dan lain sebagainya, tidak perlu pengkaderan lagi di Iya. partai, mereka bisa mencalonkan diri. Oke, kalau melihat dari pendidikan politik sekarang seperti apa? pendidikan politik itu kalau saya lihat-lihat kalau untuk di pendidikan formal tuh memang nggak ada ya Bang. Iya, iya. Kecuali mungkin di memang Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang memang mendapatkan hal itu. Nah, harapannya ya untuk karena kita lihat memang secara kenyataan gamblangnya anak muda itu minim pendidikan politik, harapannya itu bisa kayaknya dimasukkan ke dalam kurikulum menurut saya. Karena memang mungkin ada kadang-kadang dari pihak perguruan tinggi atau pihak-pihak penyelenggara kalau pendidikan politik itu udah menyentuh mahasiswa itu terkadang dianggap dengan konotasi yang negatif. Padahal menurut saya tuh kenapa harus dipandang seperti itu? Justru itu malah bagus. Karena kalau kita menyentuh pendidikan politik itu sejak dini, maka ketika kita terlepas kita mau masuk partai politik atau tidak, ya itu udah jadi bekal tersendiri menurut saya. Oke, baik, kita akan break, nanti kita lanjutkan kembali di pembahasan yang sama. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali tetap di Berendo, saya jeda pariwara berikut ini.